tugas jurnalis untuk mengawal itu kan, tugas media untuk mengawal itu. Nah, di beberapa memang ada yang kita temukan ketidakberesan gitu, dengan beberapa modus dan motifnya gitu ya. Adalah gitu. Motifnya jelas lah, motifnya. Nggak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Followermu kembali ke obrolan santai di Warta Promo. Cadas. Iya, kali ini kita ingin membahas ini banyak hal sebenarnya yang ingin kita. Tapi ada satu mungkin yang sangat luput karena kita tidak pernah membahas diri kita sendiri. Saat ini kita ingin awake dhewe pengen dibahas dhewe. Jadi aku ngeramesi awake dhewe. Ngeramesi awake dhewe ngobrol karepe dhewe. Jadi saya tuh Hartono sebagai pewarta, istilahnya wartawan itu duwe bekal istilahnya duwe dudu ilmu ya, pemahaman tentang bagaimana mengemas berita. Straight news itu hard news ya, terus sampai apa meneng features, liputan ringan, terus ono jenenge sorotan atau ngomong investigasi. Lah teko kene iki kita bekerja di lingkaran ya gak ada iku mengemas berita ya. Jadi bagaimana kita menyajikan sebuah peristiwa, sebuah hal sampai pada wilayah fokus tadi. Sorotan atau fokus atau kita coba investigasi mendalami, jadi indip bagaimana melakukan pendalaman telaah panjang terkait tema-tema yang lagi in ya. Bisa masalah bisa macam-macam, bisa lingkungan, bisa politik, bisa apalagi ekonomi dan seterusnya. Nah, di sebelah saya kiri ini Pak Asad Asnawi, biasanya jenenge Aat. Pak Aat ini adalah seorang jurnalis. Beliau ini direktur konten di wartabromo.com. Assalamualaikum Bapak Aat. Waalaikumsalam Pak Tuji. Sudah ya ketemu Marisoman. Iya. Waduh, Marisoman bolo. Jadi lagi-lagi ini kita hadirkan balik nang cerita awal kene pengen gagas awake dhewe. Kebetulan Warta Bromo sedang berbangga hati karena Pak Aat ini mendapatkan penghargaan atau semacam apa ya? Fellowship ya. Jadi ajang persahabatan peliputan. Jadi di Asia Tenggara. Kalau ya di Asia Tenggara ada 3 kebetulan menyelenggaranya, 3 negara istilahnya mewakili negara Indonesia melalui Tempo, terus Filipina dan Malaysia. Jadi 3 ini membentuk sebuah konsorsium dan membentuk sebuah program peliputan investigasi. Nah, tinggal yang disasar, yang difokuskan sekali ini tentang pendanaan atau anggaran COVID. Nah, kebetulan masih tema-tema sentralis ya Pak ya. Masih rahasia. Ini bocor. Jadi kenapa dan bagaimana mungkin konsorsium ini punya pertimbangan banyak ya, pertimbangan penting kaitan dengan penggunaan anggaran. Bisa diceritakan sekilas piye kok iso moro-moro mak bejunduk oleh apa program fellowship ya? Iya. Jadi apa ya? Ya ini semacam di teman-teman jurnalis ini semacam injeksi lah vitamin gitu kan di tengah COVID seperti sekarang ini gitu. Nah, kebetulan ini kan saya kan tergabung di beberapa grup jurnalis investigasi gitu. Biasanya kalau ada info mesti selalu di-share, ada peluang A, ada peluang fellowship ini gitu. Nah, kita coba nyari apa sih kira-kira, kebetulan temanya memang agak berat yang kali ini tentang keuangan
COVID. Gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus melototin apa kira-kira yang menarik untuk kita usulkan. Jadi fellowship itu formatnya kan kita ngusulin tema liputan. Ngajukan proposal liputan. Ngajukan proposal tentang A. Nah, nanti diseleksi oleh tim juri yang dari kebetulan yang panitia utamanya sebenarnya dari Filipina. Nah, yang dari Indonesia hanya panitia pembantu lah katakan gitu. Nah, kita ngajukan proposal liputan, nanti oleh tim juri dilihat seberapa penting liputan yang kita ajukan ini. Nah, ternyata ya oleh mereka yang kita ajukan dianggap ya ini menarik. Saya tidak perlu sampaikan ini tentang apa, tapi ini menarik untuk diangkat di tingkat Asia Tenggara karena ini levelnya di Asia Tenggara. Jadi itu setelah seleksi akhirnya muncul pengumuman itu. Nah kebetulan ya mungkin saya agak sedikit beruntung karena kok beruntung barang akhirnya begini karena sebelumnya kan kita sudah pernah dapat ya. Sebelumnya dapat ya tahun wingi. Malah levelnya lebih gede yang di Asia Pasifik itu. Asia Pasifik. Itu satu, dan dengan Tempo kan juga kita pernah bekerja sama yang Warta Bromo tahun 2019 ada BPJS, ada yang sampal, jual beli limbah medis. Itu kan dengan Tempo juga itu. Nah, jadi kita sudah paham maunya Tempo kayak begini gitu kan. Dan ya sebenarnya kalau mau bagaimana supaya dapat ya paling enggak kita harus kenal dulu siapa penyelenggaranya gitu kan. Gitu sih Pak Tuji. Kalau nggak kenal terus ya apa kita mau ini. Itu berarti itu mak junduke kayak ngono iku. Ada proses panjang, ada hubungan sebuah komunikasi yang intens terus dilakukan oleh Pak Adi dengan beberapa kelompok media nasional ya, di antaranya Tempo. Nah, dari situ kita mendapatkan informasi dan tentu semua saling support ya Pak Adi. Sehingga ada fellowship. Kalau dulu itu kan isunya kalau nggak salah isu lingkungan ya kan. Dulu isu lingkungan. Isu lingkungan lah istilahnya. Sekarang masalah COVID. Temanya dipas-pasno dengan pandemi saiki. Tapi memang sedikit agak menarik lebih fokus di wilayah penganggaran. Memang ada masalah kira-kira. Prinsipnya kan begini. Bahwa pandemi ini kan hampir semua sektor kena pukul, terdampak gitu. Nah dalam situasi seperti itu pemerintah atau negara lah katakan juga kan bertanggung jawab untuk menyiapkan mensupport dari sisi anggaran di sektor ekonomi, di sektor kesehatan atau yang sosial lain. Itu satu. Nah yang kedua ini kan duit ini kan ada maksudnya, ada karpe gitu kan, duduk sekedar dibagi-bagi ditung-tung gitu kan. Sekalipun ada yang memang untuk bantuan. Nah masalahnya siapa yang bisa menjamin bahwa anggaran itu tepat dan efektif atau tepat sasaran gitu. Nah tugas jurnalis untuk mengawal itu kan, tugas media untuk mengawal itu. Nah di beberapa memang ada yang kita temukan ketidakberesan gitu. Dengan beberapa modus dan motifnya gitu ya. Adalah gitu. Motifnya jelas lah, motifnya. Nah, modusnya itu bisa macam-macam ya kan. Modusnya itu macam-macam. Gitu. Yang paling beres mungkin kan kasus BOP itu kan. Itu kan salah satu contoh. Itu kan juga dikemas bantuan Covid gitu akhirnya yang ini ada kesinggungan memang di COVID memang BOP itu. Ya, COVID kemudian yang sebelumnya kita juga sempat dapat velo juga itu terkait dengan data bantuan COVID yang memang kita temukan banyak yang bermasalah gitu kan yang tahun kemarin di tahun 2020 COVID-nya itu. Jadi kalau masalah penganggaran sebenarnya ada bantuan, ada penggunaan operasi. Ini kan juga harus jadi sorotan juga. Jadi kalau ini sebuah program, anggap ini program kayak ngomong anggaran tuh, kira-kira anggaran itu diserap enggak sih? Kalau belum diserap tepat sasaran atau sesuai enggak gitu?
kalaupun ini mungkin yang jadi dua hal pokok itu di wilayah penganggaran. Kira-kira yang akan disasar mungkin Pak Aat ya di situ, di seputar itu. Selain masalah bantuan. Kalau bantuan biasanya masalah pemotongan-pemotongan tidak tepat sasaran, salah sasaran lah ya. Biasanya kan kayak gitu. Kalau masalah mungkin pendanaan operasional juga operasional misalkan operasional liputan. Iya, bukan operasional kaitan dengan COVID. Dan penanganan COVID ini juga menjadi sorotan juga mestinya. Iya, artinya semua yang berkaitan dengan keuangan COVID. Selama COVID itu yang menjadi sasaran program ini. Tapi kuncinya karena ini sifatnya kan investigatif ya. Jadi minimal kita mendapati ada yang tidak beres gitu. Iya. Kalau normal biasa nggak ada temuan ya nggak lolos. Jadi memang usulan yang lolos adalah yang mengindikasikan ada ketidakberesan atau pelanggaran di situ. Oke. Ngeri kasarannya ya apa masalahnya? Artinya yang memang bermasalah. Gitu, yang bermasalah. Bukan golek-golek ya? Bukan golek-golek. Catat bodoh kan golek-golek. Cuman memang kita temukan terus akhirnya kita usulkan ke ini ke konsorsium. Terus di ACC dan sik tala. Iki ono duitnya berarti ya? Oh karena ono jenenge sunti kan berarti ono duit. Iya. Karena fellowship itu kan sebenarnya beasiswa ya. Oh semacam. Ini kan karena beasiswa wartawan, jadi ya beasiswa dalam bentuk pendanaan peliputan. Karena bisa jadi karena begini. Kegiatan liputan itu membutuhkan biaya besar. Misal harus ke luar kota, harus menghubungi narasumber yang jauh-jauh, atau bahkan ke Jakarta misalkan, itu kan butuh biaya. Nah, beberapa media kadang belum siap pada sisi itunya, karena bagaimanapun juga liputan investigasi itu rata-rata memang butuh biaya besar. Nah, si konsorsium ini yang kemudian akomodasi lah ya. Akomodasinya itu. Bagaimana transportasi, penginapan, makan, minum dan seterusnya itu mungkin dibiayai. Sampai wilayah mungkin yogo kesehatan pokoknya lah ya. Termasuk kebutuhan PCR misalkan atau perangkat kesehatan yang lain juga di-cover oleh mereka. Cakupan arahnya seluruh Indonesia berarti ini. Apa dicukupkan di Pasuruan tok? Bisa jadi ini agak ya ada Pasuruan ada ini. Iya. Agak repot ini karena sudah. Iya. Jadi ini ajang persahabatan dari konsorsium di Negara atau media besar di Negara membentuk jadi satu. Melakukan pendanaan, mencoba mengulik, mencoba menyoroti tentang penggunaan anggaran COVID, baik bantuan atau perkara-perkara operasional proses penanganan COVID-19 di Indonesia khususnya pada umumnya. Kira-kira Pak Aat ini sekali lagi tak ulang mendapatkan akan menjadi satu tim dengan konsorsium ini melakukan pendalaman kaitan dengan penggunaan anggaran COVID. Iku mau iki bagian dari suntikan atau dana suntikan. Jadi ono danae memang. Ada dana. Jadi ini bagian dari ikhtiar Pak Aat untuk bertahan hidup di antara jadi kayak gini itu loh. Iyalah bener. Jadi tapi sekaligus ini membanggakan saya ya sebagai pribadi, kemudian juga sebagai mewakili lembaga Warta Bromo, tentu punya rasa bangga ada keterlibatan kita di tingkat internasional ingin berperan, ingin melakukan sesuatu yang lebih di masa pandemi ini. Kira-kira itu yang pengen kita sampaikan. Dan yang menarik juga mungkin kita satu-satunya yang dari media lokal. Nah itu dia. Hampir semua peserta yang lolos itu dari media nasional ya, media besar. Nasional, media besar, mainstream, media mainstream yang kantornya di ibu kota rata-rata. Dan
kita yang satu-satunya yang dari media lokal di pelosok Jawa Timur lah kan. Iya. Di Pasuruan, kantornya pusatnya ini kita Warta Bromo memang media lokal punya tiga cakupan wilayah, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan Raya. Ada 5 daerah lah istilahnya secara administratif kita pangku untuk melakukan kita jadikan bahan atau tempat untuk peliputan atau pemberitaan. Ini kita lokal dari Pak Atiku mau pelosok di sudut kecil Jawa Timur, Pasuruan. Khususnya kalau tempat kantor pusatnya ini di Kota Pasuruan, Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan.